TU yang kami hormati para ketua panitia beserta seluruh panitia, Bapak Ibu para peserta pelatihan yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita senantiasa manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara pembukaan dengan dalam keadaan sehat walafiat. Kalau saya melihat kondisi peserta ini luar biasa ya, masih ceria banget. Bisa jadi para peserta ini ada yang sangat sulit untuk meninggalkan balai diklat Keagamaan Surabaya karena begitu senangnya mengikuti acara pelatihan, walaupun sedikit masih banyaknya kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dilalui. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga sangat bersyukur karena jam 7 waktu Indonesia Barat saya dengan Pak Kasubag masih ada di Jakarta. Hari ini sudah berada di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Itu artinya betapa berkembangnya teknologi hingga waktu itu sepertinya bukan tidak terasa ya, tetapi semakin singkat. Kalau peribahasa ada yang mengatakan bahwa dunia ini tidak selebar daun kelor. Nah, itu bisa dibalik ya, bahwa dunia ini sudah selebar daun kelor ya. Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu semua bahwa sesungguhnya kita ini sudah berada di era teknologi, di era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Maka mari kita selaku aparatur sipil negara di Kementerian Agama ini untuk memanfaatkan perkembangan itu ke arah yang positif, termasuk di dalam pelaksanaan pelatihan, di mana kalau kita berbicara pelatihan yang merupakan salah satu daripada bentuk pengembangan kompetensi yang sudah diatur dalam undang-undang ataupun peraturan-peraturan, ini merupakan keniscayaan yang harus diikuti oleh Bapak Ibu guru semuanya. Kenapa? Karena kalau tidak mengikuti pengembangan kompetensi, maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan ketinggalan informasi sehingga bekal untuk melaksanakan tugas Bapak Ibu akan terhambat. Oleh karena itu betapa pentingnya pelatihan itu dilaksanakan. Maka beberapa hal yang perlu jadi pertimbangan di dalam pelaksanaan pelatihan. Yang pertama adalah urgensi pelatihan itu sendiri, di mana Bapak Ibu semua di dalam mengikuti pelatihan ini harus punya sasaran. Makanya sasaran pelatihan kita itu adalah, atau tujuan pelatihan kita itu adalah untuk meningkatkan kompetensi, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku. Nah, sehingga dengan meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku, maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua setelah kembali ke tempat tugasnya akan lebih baik kinerjanya. Guru akan lebih bekerja dengan baik sehingga siswa-siswanya itu akan merasakan di dalam proses pembelajaran begitu dinamisnya, begitu nyamannya siswa mengikuti pembelajaran. Begitu juga untuk peserta moderasi beragama dan persatuan, terus semakin baik moderasi beragama. Tentunya harapan kita adalah setelah mengikuti pelatihan ini bisa semakin moderat. Itu juga bisa dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih baik dan lebih akurat. Jadi manfaat pelatihan sesungguhnya itu adalah untuk meningkatkan kinerja, dan yang paling diharapkan lagi adalah Bapak Ibu semua setelah kembali ke tempat tugasnya bisa melakukan inovasi atau perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peserta itu sendiri.
Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini sesungguhnya ada nilai tambah yang dibawa pulang. Bukan hanya transport dan uang saku yang dibawa pulang, tetapi yang lebih penting lagi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang akan menjadi bekal yang tidak ada habisnya nanti oleh Bapak Ibu semuanya. Makanya sesungguhnya kepesertaan di dalam sebuah pelatihan itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Di antaranya bahwa peserta itu mengikuti pelatihan ini karena memang pelatihan ini sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau tidak sesuai dengan kebutuhan, itulah sebabnya biasa peserta keluar masuk karena memang tidak dibutuhkan. Nah, ya. Kemudian yang kedua, peserta itu sendiri mempunyai gap kompetensi. Ada kesenjangan kompetensi terhadap pelatihan yang dilaksanakan, sehingga saya yakin kalau ini terjadi maka para peserta itu akan semakin antusias di dalam mengikuti pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah relasi. Ya, untuk apa Bapak Ibu mengikuti pelatihan? Pelatihan itu akan lebih bermutu kalau punya relasi yang positif. Artinya dapat meningkatkan pengetahuannya. Oleh karena itu sudah banyak diteliti beberapa peserta yang mengikuti pelatihan, setelah diteliti ternyata memang ada pengaruh positif, ada pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja. Kemudian berikutnya adalah diversifikasi. Ya, diversifikasi pelatihan yang kita laksanakan pada saat ini itu sudah banyak sekali. Kenapa kita lakukan diversifikasi atau pengembangan pelatihan? Karena Bapak Ibu perlu tahu bahwa setiap tahun itu Bapak Ibu punya hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi, yaitu minimal 20 jam pelajaran. Sehingga kadang-kadang ada yang bertanya, saya sudah sekian tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak pernah mengikuti pelatihan. Ya memang benar, karena begitu banyaknya ASN di Jawa Timur ini yang semuanya itu punya kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan. Tetapi kalau kita berbicara aturan atau undang-undang, maka sesungguhnya siklus pelatihan itu bagi Bapak Ibu itu bisa saja setiap tahun. Karena memang dijamin dalam undang-undang bahwa setiap ASN itu berhak mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 JP selama 1 tahun. Sehingga kita melakukan beberapa diversifikasi. Ada diklat dalam kampus yang dilaksanakan saya ini, saya sangat memahami bahwa pelaksanaan pelatihan di bulan Ramadan ini seperti saran Bapak Ibu kurang tepat. Saya kira yang seperti itu tidak juga ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu ini kan sudah mau lebaran, tentunya menginginkan THR yang banyak. Nah, dari pelatihan yang kita laksanakan ini ternyata Bapak Ibu sudah bunyi rekeningnya hari ini. Itu kan saat diingat bunyi rekening, pasti yang mengatakan tidak tepat itu akan mengatakan tepat. Jadi memang dari segi beberapa ini ya pertimbangan ada yang mengatakan ya sudah tepat pelaksanaan diklat ini di bulan Ramadan. Ya, itu salah satu yang menjadi yang harus dimiliki bagi Bapak Ibu agar supaya sering saya menyampaikan bahwa ASN Kementerian Agama itu punya moto yang disebut ikhlas beramal. Jadi mau bulan Ramadan tidak Ramadan, semua pelatihan itu harus dikatakan tepat waktu. Karena Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini adalah merupakan amanah yang diberikan kepada pimpinannya karena sudah diberikan surat tugas. Apalagi pelatihan dalam kampus ini satu kabupaten hanya 1 orang peserta. Padahal guru-guru, pegawai, penyuluh itu kan ratusan puluhan. Bapak Ibu ini sudah mendapat kepercayaan dari pimpinan untuk mengikuti
pelatihan, sehingga ini harus dimanfaatkan betul. Kemudian juga isu terpenting juga dari pelatihan ini adalah mutu. Secara kuantitatif Pak Kasubag tadi sudah melaporkan hasil-hasil yang diperoleh selama pelatihan ini. Kalau kita melihat daripada peningkatannya itu memang masih tanda tanya ya, apakah meningkat signifikan atau tidak. Saya beri contoh begini, misalnya pelatihan bisa melihat nilai rata-rata nilai pretestnya 89, sedangkan rata-rata nilai postesnya 92. Mana yang lebih bagus? Bahasa Indonesia yang rata-rata pretestnya 60, rata-rata postesnya 70. Tentunya mana yang lebih baik? Nah, tidak mungkin kalau dilihat dari sisi tingginya, memang bisa lihat tinggi, tetapi peningkatannya sedikit. Tapi maka yang lebih bagus itu adalah yang persentase peningkatannya itu lebih tinggi. Tapi kalau saya mendengarkan nilai daripada pelatihan selama 6 angkatan ini, semuanya sudah, saya kira sudah sangat bagus. Kenapa? Karena rata-rata postes 90 ke atas. Ini artinya walaupun banyak kendala yang dialami, tetap tidak mempengaruhi adanya peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, untuk pelatihan ini kita tetap jaga agar supaya wibawa Pandiklat sebagai lembaga pelatihan itu semakin bagus di tengah Bapak Ibu guru atau di tengah masyarakat. Termasuk dalam hal mutu sarana prasarana, saya juga selaku Kepala Balai Diklat beserta seluruh jajaran mengucapkan permohonan maaf ya kalau masih banyak sarana prasarana yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Misalnya 2-3 tahun ke depan, apa yang menjadi keluhan para peserta itu sudah kita akan tindak lanjuti, sehingga peserta-peserta yang akan mengikuti pelatihan di masa-masa karena itu akan semakin merasakan nyamannya pelatihan akibat daripada Bapak Ibu semua menyampaikan keluhan-keluhan yang negatif. Karena itu lebih berharga keluhan negatif daripada keluhan-keluhan yang sifatnya pujian atau positif. Saya kira itu ya yang saya sampaikan pada penutupan pelatihan ini.